Halo semuanya, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Kembali lagi di pembahasan saya, tempat kita ngobrol santai tapi tetap tajam soal sepak bola, khususnya tentang timnas Indonesia. Beberapa hari terakhir, satu nama kembali mencuat dan bikin publik sepak bola nasional ramai berdiskusi. Nama itu adalah John Herdman, mantan pelatih timnas Kanada yang kabarnya sedang serius di pertimbangan PSSI untuk menjadi nakoda baru skuad Garuda. Banyak yang langsung bicara soal prestasinya membawa Kanada ke Piala Dunia 2022. Tapi di pembahasan kali ini kita akan mengupas sisi lain yang justru sangat krusial dan sering luput dari perhatian. Alasan kenapa John Herdman dinilai sangat cocok melatih timnas Indonesia, terutama di era pemain naturalisasi dan diaspora yang semakin masif. Kenapa disebut-sebut sebagai kepingan puzzle yang hilang untuk timnas Indonesia? Mari kita bahas pelan-pelan. Kalau kita bicara John Herdman, jangan cuma melihat papan strategi dan formasi. Herdman bukan tipe pelatih yang hanya hidup dari skema 4-3-3 atau 3-4-2-1. Kekuatan utama Herdman justru ada pada satu hal yang sering diremehkan, man management atau manajemen manusia. Dalam sepak bola modern, apalagi di level timnas nasional, skill teknis saja tidak cukup. Yang sering menentukan justru bagaimana seorang pelatih menyatukan ego, latar belakang, budaya, dan mental pemain dalam satu ruang ganti. Dan disinilah Herdman punya nilai lebih yang sangat relevan dengan kondisi timnas Indonesia hari ini. Mari kita tarik ke belakang, ke kisah sukses Kanada. Sebelum era John Herdman, Kanada bukanlah kekuatan besar di CONCACAF. Mereka bahkan sering dipandang sebelah mata, tapi semuanya berubah ketika Herdman datang. Bukan hanya membawa ide taktik, tapi juga identitas tim. Skuad Kanada saat lolos ke Piala Dunia 2022 adalah gambaran nyata dari tim multikultural. Pemainnya datang dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan negara kelahiran. Ada Alphonso Davies yang lahir di kamp pengungsi di Liberia. Ada Jonathan David dengan darah Haiti. Ada Milan Borjan yang lahir di Kroasia. Belum lagi pemain-pemain lain yang tumbuh besar di lingkungan dan kultur sepak bola yang berbeda-beda. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang sedang dialami timnas Indonesia sekarang. Di bawah asuhan Herdman tidak ada istilah pemain asli atau pemain imigran. Yang ada hanya satu identitas, pemain Kanada. Herdman membangun filosofi yang ia sebut sebagai The Brotherhood, sebuah konsep persaudaraan di mana semua pemain merasa setara, dihargai, dan bertarung untuk satu tujuan yang sama. Tidak peduli kamu lahir di mana, tidak peduli kamu besar di liga mana. Begitu masuk tim nasional, yang kamu bela hanya satu, logo di dada. Inilah yang membuat pemain Kanada bermain dengan determinasi yang sangat luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2022. Mereka bukan cuma bermain untuk menang, tapi bermain untuk satu sama lain. Sekarang kita tarik ke kondisi timnas Indonesia di tahun 2025. Skuad Garuda saat ini diisi oleh kombinasi talenta lokal terbaik dan pemain diaspora berkelas Eropa. Kita bicara nama-nama seperti Jay Ises, Nathan Choaon, dan deretan pemain keturunan lain yang terus didatangkan oleh PSSI. Di atas kertas, kualitas individu timnas Indonesia meningkat drastis. Tapi, tantangan terbesar bukan lagi soal skill atau fisik. Tantangan terbesarnya adalah chemistry. Bagaimana menyatukan pemain yang besar dengan kultur sepak bola Eropa dengan pemain yang ditempa di Liga Indonesia. Bagaimana memastikan pemain lokal tidak merasa tersisih, dan bagaimana pemain diaspora merasa benar-benar diterima, bukan sekedar tambahan proyek. Ini bukan pekerjaan mudah. John Herdman punya CV yang sangat pas untuk tantangan ini.
Ini bukan pelatih yang anti pemain keturunan. Justru sebaliknya, ia menjadikan keberagaman sebagai senjata utama. Herman paham bahwa perbedaan latar belakang bisa menjadi kekuatan, bukan masalah asal kelola dengan benar. Ia tahu kapan harus bersikap sebagai pelatih yang tegas dan kapan harus hadir sebagai figur ayah dan mentor bagi para pemain. Pendekatan seperti inilah yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia hari ini. Satu lagi kelebihan Herman yang patut digarisbawahi, kemampuannya meruntuhkan ego pemain bintang. Di Kanada, Alphonso Davies adalah mega bintang. Bermain di Bayern Munchen, statusnya jauh di atas pemain lain. Tapi di tim nasional, Davies tidak pernah diperlakukan sebagai anak emas. Semua pemain berada di level yang sama, semua tunduk pada satu sistem, dan semua bekerja untuk kepentingan tim. Filosofi ini sangat penting untuk timnas Indonesia yang kini mulai dihuni pemain-pemain dengan reputasi Eropa. Tanpa manajemen ego yang tepat, potensi konflik di ruang ganti bisa sangat besar. Jika John Herman benar-benar ditunjuk PSSI, harapannya bukan soal hasil di papan skor. Yang lebih penting adalah harmonisasi ruang ganti, rasa memiliki terhadap timnas Indonesia, dan mental bertarung demi satu tujuan bersama. Herman adalah tipe pelatih yang memanusiakan pemain tanpa kehilangan ketegasan. Ia bisa merangkul, tapi juga berani mengambil keputusan keras demi tim. Kini semuanya kembali kepada PSSI. Jika tujuan besar federasi adalah memaksimalkan potensi pemain diaspora tanpa mematikan peran talenta lokal, maka John Herman adalah sosok yang sangat memahami cara mainnya. Ia sudah membuktikan itu bersama Kanada, dan konteks Indonesia hari ini sangat mirip dengan cerita sukses tersebut. Apakah Herman akan menjadi jawaban? Waktu yang akan menjawab. Akhir kata, jika sepak bola Indonesia ingin naik level, bukan hanya soal siapa yang dinaturalisasi, tapi juga siapa yang memimpin mereka. Dan John Herman dengan segala pengalamannya menyatukan skuad multikultural, tampaknya adalah figur yang paling siap menghadapi tantangan itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menambah sudut pandang kita semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.